untuk membenahi sholat ketika kita diberikan hidayah, taufik untuk memperbaiki sholat kita, untuk membenahi sholat kita. Karena sholat itu adalah tolak ukur dari seluruh amal yang kita kerjakan. Kebaikan, kebagusan sholat kita akan menjadi timbangan, bahkan menjadi syarat dari diterimanya amal yang lain. Ketika Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil amdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah salat. Idza shahat ay saluhat, apabila bagus salatnya, saluha sairul amal, maka bagus seluruh amal-amal. Salat akan menjadi pertimbangan dari dianggapnya amal-amal yang lain. Kalau bagus salatnya, baru yang lain dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, kalau rusak salatnya, fasadat sairul amal, maka rusak seluruh amal-amal yang lain. Hebat pun amal soleh kita yang lain, ketika salat kita enggak benar, maka amal-amal yang itu kayak debu saja, nempel sesaat saja, setelah itu hilang. Bahkan kurban yang akan kita bahas dan akan kita laksanakan tanggal 10, diawali dengan fasholli li rabbika wanhar. Salat dulu, baru kemudian berkurban. Wala zikir kita, tilawah Al-Quran kita, yang lain kita, tanpa salat bagaikan debu saja. Maka nikmat kalau Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki salat. Salatlah yang serius. Salatlah berusaha yang khusyuk. Karena salat yang benar akan membersihkan hati kita, akan melembutkan hati kita. Salat yang benar akan meluruskan paradigma cara berpikir kita. Salat yang benar akan menguatkan iman kita. Salat yang benar akan nuntun kita melakukan sisa amal yang lain dengan benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pokoknya adalah salat. Cuman terkadang orang nih nganggap enteng sholat. Nganggap mudah sholat. Ah nanti, ah ntar, ah besok. Sementara amal-amal yang sunnah dikerjakan heboh luar biasa karena insidentil. Sementara sholat adalah terus-terusan. Padahal yang menjadi pembesarnya amal adalah sholat. Maka kita mah bisa sholat subuh berjamaah saja. Itu sudah nikmat dari Allah. Itu sudah karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmati sholat kita sebagai sarana kita mendekatkan diri paling mudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara yang paling mudah saya selalu sampaikan kepada para mu'alaf, baik mu'alaf baru maupun mu'alaf lama. Mu'alaf lama tuh 20 tahun ninggalin sholat baru sholat lagi. Itu mu'alaf. Ya kan banyak lah di antara kita, cuman gak ngaku aja. Mu'alaf lama. Gimana cara belajar sholat yang paling gampang? Sholat berjamaah. Cara memperbaiki sholat yang paling gampang adalah sholat berjamaah. Udah, nggak ada cara sholat fardu yang paling benar kecuali berjamaah. Bahkan saya berani katakan orang yang pengen diperbaiki hidupnya, orang yang pengen memperbaiki hidupnya, perbaiki sholatnya. Apapun bagian dari kehidupan yang ingin kita perbaiki. Apakah ketenangan batin, apakah ketenangan pikir, apakah tertatanya hidup kita dengan rapi, soal ekonominya, keluarganya, anaknya, semuanya, perbaiki sholat. Perbaiki sholat, nggak usah pakai rumus yang susah-susah. Perbaiki saja sholatnya, insya Allah Allah benahi urusan yang lain. Dan ketika ada sesuatu yang mengganggu hidup kita, buru-buru koreksi sholat kita. Jangan-jangan yang tadinya di masjid, nggak di masjid lagi. Jangan-jangan yang tadinya berjamaah, nggak berjamaah lagi. Allah kasih teguran. Jangan-jangan yang tadinya tepat waktu, jadi akhir waktu. Jangan-jangan ada sholat yang bolong. Buru-buru periksa sholat.
Kalau Allah menjadikan sholat adalah tolak ukur amal-amal soleh kita, maka kita pun menjadikan sholat adalah perbaikan dari amal-amal soleh kita. Walaupun sudah zikir yang hebat, walaupun sudah apalah ngajeng hebat, tapi ketika sholat nggak benar, nggak akan tenang, tidak akan tenang. Maka perbaiki sholat kita.